Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita bertemu di hari Minggu biasa ke-14, tanggal 4 Juli 2021. Tema kita hari ini adalah menghargai tanpa pandang bulu. Iya betul. Judulnya sudah menarik ya adik-adik, menghargai tanpa pandang bulu. Oke, sebelum kita lanjutkan, baik kita memulai kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik, kakak akan pimpin dari sini, kita akan berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi kami ucapkan. Terima kasih atas berkat dan karunia yang kami terima hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit dan berkesusahan dalam masa ini. Sembuhkan dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelancaran kegiatan online kami hari ini. Berkati kami agar mengerti dan memahami ajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, seperti biasa kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka bacaan Injil hari ini dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Suatu peristiwa ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi disebutkan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Ia ditolak ketika ia sedang mengajar di sebuah rumah ibadah. Apakah adik-adik pernah melakukan hal yang sama? Misalnya ya, apakah adik-adik pernah mengobrol ketika guru sedang menerangkan pelajaran? Atau karena semester yang lalu kita juga masih sekolah online, sekolahnya lewat Zoom ya adik-adik? Adik-adik ada yang main handphone atau chatting sama teman ketika guru sedang menerangkan. Nah, hal-hal tersebut adalah contoh penolakan bagi guru yang sedang mengajar loh. Nah, adik-adik, gimana tuh coba perasaan guru yang sedang menerangkan tapi kamu malah asik ngobrol? Nah, guru tersebut akan merasa kurang dihargai ketika ada anak-anak yang melakukan hal tadi. Bagaimana agar kita belajar dengan baik? Kita mendengarkan ketika waktunya mendengar, lalu kita pahami pelajaran tersebut. Cara yang dilakukan agar kita tahu paham atau tidaknya biasanya adalah dengan menjawab soal atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, ketika ada yang tidak kita mengerti, kita bisa bertanya kepada guru bagian yang susah dipahami tadi. Jika hal tersebut dilakukan, maka guru akan merasa dipercaya, guru akan merasa dihargai.
Kalau hal tersebut terjadi, maka transfer ilmu atau pengetahuan dari guru ke murid akan berlangsung dengan baik. Dengan kata lain, kamu akan bertambah pintar. Baik adik-adik, jadi siapapun yang mengajar harus kita hargai dan dengarkan dengan baik. Oh ya, siapa saja sih yang bisa mengajar kita? Kita bisa diajarkan oleh guru, orang tua, kakak, bahkan adik kecil. Oh ya, iya. Contohnya, kalau adik kecil kita memiliki bakat menggambar, kamu sebagai kakak boleh minta diajarkan untuk menggambar. Tidak usah malu atau segan. Meskipun adik lebih kecil, kita tetap bisa belajar darinya. Itu artinya juga kita menghargai bakat yang ia miliki. Oh ya adik-adik, tambahan dari kakak, kita berlaku baik dan menghargai tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada semua orang yang kita temui. Itu artinya kita menghargai semua orang tanpa pandang bulu. Kita menghargai tanpa melihat statusnya, pakaiannya, atau tampilan luarnya. Karena kita bisa belajar dari setiap orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari kita. Dan adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi contoh. Walaupun ia ditolak, ia tetap memberikan pengajaran yang baik dan juga melakukan penyembuhan-penyembuhan di kampungnya. Artinya, kasih Yesus untuk semua orang. Dengan kata lain, kasihnya seperti sungai yang melewati setiap lika-liku kehidupan kita. Mari adik-adik, kita nyanyi bersama untuk Tuhan kita. Yuk, kita baca bersama sikap hidup baru kita. Kami akan bersikap baik dan menghargai semua orang. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas yang kami miliki sekarang ini. Bimbinglah kami agar kami bisa menerima ajaran baik dengan tulus. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang tulus, dan pikiran yang terbuka. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Kakak harap adik-adik tetap sehat, semangat meskipun liburannya hanya di rumah saja. Oke adik-adik, salam jumpa untuk minggu depan. Bye-bye. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel @ Home. Tuhan memberkati.